Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para pendengar Speak Speak Santuy. Apa judulnya? Salam sahabat santuy. Alright, my apologies tadi sempat ada gangguan sedikit. Nah, tadi kita tuh udah ngebahas body shaming tentang lomba si apa namanya Lomba model lomba gimana? Modeling model, tuh gimana? modeling, terus kayak tentang body shaming di kehidupan sosial itu Ya, in gimana, general pengalaman lah. in general. In general. Nah, sekarang kita ke kasus yang baru-baru ini lagi heboh nih. Sebenarnya bukan baru-baru ini kasus sebenarnya udah lama kan? Iya. Bukannya si VS ini itu sudah lama banget eh, ngadain si si kompetisi Angels-nya ini Iya, gitu. dan berujung ke body shaming. Ya nggak sih? Correct me if I'm wrong. Ya, jadi awalnya tuh Victoria's Secret itu ngadain fashion show setiap tahun. Jadi setiap tahun itu, dan mereka tuh punya yang namanya angels atau model mereka, atau istilahnya brand ambassador mereka lah ya. Brand ambassador mereka. Yang standarnya itu tuh tinggi, kurus, terus pokoknya benar-benar fisiknya yang sesuai dengan standard of beauty banget lah, gitu. Terus gue lupa kapan, beberapa tahun ya, udah berapa tahun belakangan itu mereka cancel the show, mereka stop the show because ada banyak protes dari kaum dari aktivis kali ya, yang bilang kalau why do all angels must look like that? Why do angels must look like that? Kenapa harus kurus? Kenapa harus kecil, tinggi gitu? Nggak nggak realistis gitu. Kayaknya they stop the show for a while, dan I think at that time they try to change the image of the brand ya. Try to change the whole image, mubah. Terus sekarang lebih include any community, bukan cuman plus size doang, cuman kayak black, terus LGBTQ+, dan lain-lain gitu. Berarti triggernya tuh ya, gara-gara ada yang protes gitu. Iya, karena Ya, setahu it's actually dari tahun 1995 ini. Aku double check lagi. Mereka tuh sebenarnya dari tahun 1995 sampai tahun 2018 itu fashion show, kecuali tahun 2004. Dan mereka tuh announce kalau misalkan mereka memang cancel because of declining rates, rating mereka, fashion show mereka itu declining rate-nya, and sales too. Nah, bisnis kan namanya bisnis, they need to stand on their feet gitu kan. Yang pertama harus dipikirin kan, kalau let's say brand tuh harus supporting positivity and ini, but to do that brands need money, they need to stand on their feet gitu. Nggak bisa langsung kayak dari awal tuh langsung support itu, nggak juga, belum tentu, apalagi brand segede VS yang mereka tuh udah brandingnya tuh kayak begini loh gitu loh. And then so because of declining rates, declining sales, dan kalau nggak salah tuh tahun 2018 juga, 2018-2019 tuh ada Me Too movement. Tahu kan Me Too movement itu di Amerika itu tuh basically also berkaitan dengan body positivity and body shaming, dan ya itu otomatis juga akan mengefek kepada acara itu being also not so diverse gitu. Kritik terhadap acara itu, betul kata Feli, karena banyak yang komplain nggak ada diversity, and then at this age we are in right now, at this new century we live in right now, we need diversity. People crave for diversity. That's the thing kan. Berarti kita bisa lihat perkembangan zaman. Kalau semakin sekarang tuh, semakin ke 2021 itu every one has more open minded, like lebih open minded lagi. Bukan cuma ngelihat kalau cantik itu harus seperti apa, cantik itu harus seperti model VS yang Angels yang dulu, kayak gitu loh. Ya. Betul, itu benar, gue setuju. Karena emang gue tuh pernah baca dari tahun berapa sampai detik ini itu standar kecantikan tuh memang berubah-ubah gitu.
Ya, dari Jadi zaman semakin kaisar pun jadi semakin kesini tuh semakin diverse-nya tuh semakin tinggi sih sebenarnya. Anyway, tadi si Lexi itu sempat nyebut tentang body positivity kalau nggak salah. Ya, What is the difference between body positivity and this body shaming thing? body positivity, let's say kan banyak banget yang punya definisi sendiri ya. Body Oke. positivity apa, body shaming apa. There is no exact one gitu yang kita bisa rely on completely. Nggak ada KBBI-nya gitu. Tapi menurut gue personally body shaming ya, like I said, itu emang lebih ke judgmental. While body positivity is the other way around. Is when you show your confidence, no matter what flaws you have, no matter your skin color, no matter your insecurities, no matter your weight, your height, apapun itu, kekurangan atau bukan kekurangan, and you show it positively, itu tuh untuk membangun confidence. Tapi banyak banget yang salah ngertiin gitu body positivity as a term of menormalisasi kalau it's okay kalau mereka overweight atau it's okay kalau mereka underweight. Ngerti nggak? Banyak banget yang punya definisi kayak kalau misalkan let's say sekarang banyak banget loh temen gue aja satu ada yang dihujat gitu karena dia pakai bikini dan dia a little bit overweight gitu, a little bit chubby, terus habis itu dia pakai bikini dan dia posting and she feels confident, there's nothing wrong with a girl wearing bikini, ya kan? And then so dia dihujat, ada yang nanya you look pretty if you're 10 kilos less. Manusia 10 kilos. And then tulang doang. wow. Wow, okay. Abis itu ada yang ngomong juga kayak, ya, artinya lu mendukung diri lu dan orang lain gendut dong. Ada apa? Ya kan banyak banget loh yang berpikir kayak gitu, kayak artinya lu menormalisasiin dong kalau misalkan body positive, kan banyak ya kata orang tuh kayak lu berlindung aja di hashtag body positivity biar orang nggak bilang lu gendut atau biar lu nggak dibilang lu kekurusan atau kulit lu aneh atau jerawat lu banyak gitu ya kan, banyak banget yang kayak gitu. Tapi sebenarnya harus dibalikin lagi antara beauty standard dan health standard, itu dua hal yang berbeda gitu loh. Sangat berbeda. Body positivity, okay, we're hashtag body positivity. We're not saying kalau misalkan lu healthy or not. Hey, that's not our part to say if you're healthy or not. Itu tuh untuk ahli-ahli gizi yang ngomong, para dokter yang ngomong, and it's none of our business to get involved like that. And when you get involved, don't say, ayo lu olahraga biar lu kurus, atau ayo lu makan yang banyak biar lu gendutan. No, that doesn't work like that. Body positivity is about doing something that makes you feel empowered. Ngelakuin sesuatu lu ngerasa empowered sendiri. Entah itu by you losing weight or gaining weight or doing oplas, plastic surgery or getting Botox or anything. Body positivity is all about that. You getting confidence and you getting yourself loved by yourself. Ya, betul banget. Ini gue setuju yang dibilang. Jadi memang karena gini, gue bukan merasa sih, beberapa orang bilang kayak lu tuh gendut, tolong dikurusin, ntar lu sakit. Lah perasaan gue dia tuh kurus tapi sakit juga. Ironis. Iya. Malah gue yang gini. Yeah. And that's also the thing. Stigma orang melihat kalau cuman orang gendut doang yang bisa terkena penyakit. They don't know. They don't know kalau kalian tahu nggak kalau misalnya banyak model fashion, high fashion di luar sana, especially including Victoria's Secret models, itu banyak juga yang sekurus itu sampai somehow mereka tuh anoreksia juga. Anoreksia itu yang kekurangan gizi segala macam itu. Jadi sometimes tuh orang hanya melihat satu sisi, ngelihat kalau orang gendut doang yang bisa kena penyakit, orang obesitas doang yang bisa kena penyakit segala macam. Ya dia kurus pun juga imunnya kadang bisa. Yeah, the thing is it's simply said gitu loh. No, it's not that all these different type of people are hiding
under the hashtag body positivity. It's nothing like that. It's basically a statement saying just because I have this skin condition, just because this is the way I look, I can still be confident. I can still wear a bikini. I can still make a selfie. I can still wear a beautiful dress. Hashtag body positivity, you know. Jangan burem gitu dengan health and beauty standard. Gitu. Those are two different things, and lu harus kayak pikir gitu. Iya betul, dan emang kalau diperhatiin memang netizen Indonesia ini kan kalau ngomong kadang-kadang suka pedes gitu kan, dia terkenal pedesnya kayaknya. but I feel like you have to bisa membedakan gitu loh, kata-kata apa yang bisa lu keluarin, apa mau membangun orang atau mau menjatuhkan orang. Itu kan balik lagi ke it shows who you are gitu loh. If you speak with fire in your tongue and then you speak such bad things to people, enggak, itu bukan nunjukin orangnya seperti apa, itu nunjukin elunya seperti apa gitu loh. Because then you see you're so judgmental. Benar. You know, and that's not how this world should be gitu. Benar. This is not how we are built for. Benar. Gue setuju. Karena emang gue karena gue olahraga karena gue pengen ngerasa fit, bukan mau kurus. Kalau kurus ya, kalau gue dapatnya jadi mengurangin berat badan ya itu udah bonus ya, tapi emang tujuan gue ya fit aja dan menjaga imun. Berarti emang tinggal, walaupun ada juga orang yang cuma ngangkat besi 5 kali di gym, foto pulang sambil teriak-teriak. Ada. Ya tapi tetap tergantung body positivity ini cara pembawaannya kan, bukan untuk berlindung atau ini ada payung nih namanya hashtag body positivity. Tergantung pembawaan lu, dan ketika it's not good for your body ya lu akuin kalau itu tuh memang harus dirubah secara bagus, secara sehat, bukan secara untuk looknya gimana gue harus tampil seperti ini. No, berarti bener kata sih, emang there's two different things antara health sama beauty. Nah, kembali lagi ke kasus yang sekarang ini. Tadi si Velinka juga sempat bilang bahwa banyak angels itu yang ternyata ngalamin anoreksia gitu. Nah, ada dari kalian berdua ini ada nggak dengar kalau model-model ini tuh memang ditanggung si VS-nya, atau kayak mereka ya itu udah tanggung jawab lu as a model gitu? Oh, beban moral. I have heard some news. I don't know. Tolong dikoreksi kalau misalnya emang ada kesalahan. Some brand, gue nggak perlu sebut satu brand tertentu ya, takut jadi offensive ya. Some brand itu ada yang fashion brand itu ada yang menuntut modelnya untuk menjadi untuk mencapai fisik tertentu. Oh, really? Ada brand yang seperti itu, but not every brand sih. Cuman gue ada dengar beberapa brand yang menuntut modelnya untuk ngelakuin harus diet ini itu, harus ngurusin lose weight sampai segini for you to get to photo shoot atau for you to get to runway, segala macam ada kayak gitu. Berarti memang apa ya, standarnya balik lagi bisnis sih, enggak sih? Nggak, tapi setelah gue bicara sama mereka ini, gue akhirnya sadar bahwa dunia modeling itu tidak semenarik itu gitu. Nyata itu dark, it's dark gitu kan. Ya, kalau yang tragic actually. It's tragic somehow. Kalau yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu. Sekarang sih udah lebih diverse sih. Sekarang udah beberapa fashion show, high fashion kayak Fendi atau apa ya, diversity sih. Modelnya udah nggak cuman satu standar doang, udah banyak. Ada yang lebih ke plus size segala macam. Atau kalau black model sih dari dulu emang udah lumayan ada sih. Cuman mungkin sekarang lebih diperkaya lagi. Cuman plus size itu sih yang mostly sekarang lagi diperjuangkan, dan beberapa runway dan beberapa fashion brand itu udah mulai open up to that, if I see. Tapi marketnya follow the market jadinya. Follow dan spread the market. Iya, benar.
because people nowadays I think ya, and in my opinion people nowadays itu yang tadi kayak Alexi bilang, they are more diverse. Mereka lebih diverse dalam melihat suatu standar kecantikan gitu, dan mereka mau lebih relate. Dan untuk brand itu kan bisnis ya. Yang tadi kayak Alexi bilang benar, brand itu sebuah bisnis. They have to stand up by engaging people to buy their products gitu kan. Jadi gimana caranya? Salah satunya itu lewat branding. Dan branding itu pasti ada based on masukan dari orang dong, dari masyarakat luar. Mereka menilai dulu, lihat masyarakat sekarang melihat standar beauty itu seperti apa, yang cocok tuh seperti apa. Dan sekarang ini banyak brand itu yang mengarah ke realistic branding. Jadi realistic branding itu tuh mengeluarkan dan memampangkan model-model yang lebih fisiknya tuh lebih seperti orang-orang masyarakat pada umumnya. Berarti nggak ada qualified yang sangat tinggi untuk jadi angels yang ini selain. Mungkin itu yang tadi dimaksud. Apa feeling? Oke. Agak coba no. Tapi bener sih, semakin luas semakin tadi jawabannya jelas gitu. Karena perkembangan zaman, jadi marketnya atau pasar itu emang harus lebih diverse. Dulu kan yang dijual rempah-rempah, kalau mau ngasih contoh VOC dulu kan ngasihnya rempah-rempah jual ke sono. Sekarang udah banyak industri yang tidak cuman ke situ dan lebih diverse lagi, semakin tahun per dekade. Jadi tapi ini kita ngebahas soal si VS lagi ya. Karena dia kan lagi jadi problematik sekarang nih. Dengan adanya yang body shaming dan segala macam accusations to this brand gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, sebenarnya langkah yang harus dilakukan si VS ini apa? Apakah dia harus menghapus standar kecantikannya, menggantinya to become more diverse, atau dia malah membuka peluang dengan cara membagi sektornya? Kuenya dibagi. Iya, jadi kayak oke, ini sections untuk yang size ini section untuk yang size ini section untuk yang size ini. Gimana menurut kalian? What do you think? Kalau seeing their branding right now sih, yang pertama sih, kalau lihat branding mereka yang sekarang, mereka lebih mengarah ke yang pertama. Yang pertama giving diversity to everyone, to the brand. Oke. Jadi nggak sektoral gitu, bukan dibagi-bagi, cuman misalnya satu lingerie itu bisa dipakai buat all size, satu swimsuit bisa dipakai buat every shape and size. Kalau ngeliat dari branding yang sekarang ya. How about Lexi? Menurut lu sektor itu atau? I don't think Victoria's Secret atau VS. I don't think VS is a problem menurut gue. Really? Karena balik lagi itu branding dan itu company. Is it a problem? It is not a problem. And if you see if it's a problem, why do you see it as a problem? Kalau misalkan lu ngelihat kayak perhatiin, sekarang mereka udah ngeluarin campaign-campaign yang benar-benar plus size, real woman. Okay, I'm not saying models are not real woman. I'm saying, okay, dari 100 orang yang benar-benar tubuhnya seperti itu berapa sih, gitu kan? Yang mayoritas kan ya people yang ada lemak di sini atau agak jerawatan sedikit, and then normal people, normal people. Dan if you see tahun ini Victoria's Secret benar-benar mulai branding baru, totally brand new dan completely unique gitu, completely diverse and completely real. The question is, will people buy it? Will people still buy it? Even though model-modelnya seperti itu. That's interesting, dan itu belum bisa kita katakan ya, karena mereka juga baru launching. Ya kan, baru ini juga. So I don't think if you ask the question the problem of VS, I don't think there's a problem with VS. I just think there's a problem with people who are judging. Kasusnya ini brand are cuman adjust with what people want. Kalau menurut gue. Exactly. And then so I think like your question should not be about
problematika VS, it should be about stereotype-nya people with the new VS, because what they're doing is actually quite good nggak sih? Kayak mereka rebranding total dan mereka benar-benar pakai model yang mayoritas people see people yang seperti ini gitu, and then it's unique, it's fresh, it's interesting, and then that's from a business point of view. Laku atau enggak, I cannot say gitu. Gue nggak punya bisnisnya, kita nggak ada yang punya bisnisnya gitu, and then so but problematikanya will people accept it, gitu kan. Dengan kasus yang kemarin di Indonesia baru booming kan ya, itu kan you can see gitu loh, ada yang kayak kenapa sih kayak begini sekarang gitu, atau kayak oh my god mending diilangin aja show-nya dan sebagainya gitu kan. Kayak then you see how apa ya, sorry ya, kayak maksudnya kayak you should be able to see beauty not just like that. Ya. Gitu sih. I agree with you. Ya, jadi intinya adalah we do not judge on the company, because perusahaan juga melakukan survei ke masyarakat, sehingga survei itulah yang memberikan pengaruh ke perusahaan tadi dan brandingnya. Anyway, it's a good talk with both of you. Karena ini kayak udah panjang banget. Jadi 2 part. Gue belum, karena ini menarik banget. Gue belum tahu apakah ini nanti jadi 2 part atau akan gue jadiin 1 part. We will think about it, but it will be published as soon as possible. Good luck. Before we close this, sebuah tradisi dari. Udah seru banget padahal ngomonginnya. Ini lagi seru banget. We lagi seru banget. Didn't even get to the part. Oh, sebut nama dia. Let's edit that out. Gue nggak supposed to sebut nama ya. It's okay sebentar. Nanti edit aja ya, edit. Tadi yang si cewek yang lu bilang tadi, kenapa? Brief us shortly. Yang mana? Yang dia bilang problem. Actually, dia cuma ngebahas tentang film Gossip Girl sama tentang VS Fashion Show ini. Cuman kalau yang Gossip Girl itu lebih ke ranah bukan ke ranah body shaming. Lumayan sih ya, lumayan ke body shaming juga sih. Cuman kalau yang VS ini dia ada post satu foto yang di foto di feeds-nya VS itu nunjukin ada size model itu, terus dia post di story dia, terus dia tulis kenapa jadi gini sih gitu. Dia kaget. Dia post itu kenapa jadi gini sih. Terus dia kayak ngomong masalah padahal dulu VS Fashion Show itu keren banget. Can you just shut up and enjoy the show, kayak gitu-gitu loh. Terus kan somehow dia jadi memiliki preference kalau dia itu suka, menurut dia beauty standard itu tuh orang yang kurus dan seperti model-model VS Angels itu. Jadi dari situlah mulai meledak para orang ini komunitas tertentu yang disebut tadi, beliau sebut tadi. Sebenarnya itu wajar nggak sih? Maksudnya ya balik lagi, semua orang punya pendapatnya, dan ya terlepas itu memang tujuannya caper, cari suara atau apa kita kan nggak tahu. Tapi kan emang ya orang. Tapi bukannya dia itu seorang influencer yang udah cukup terkenal nggak sih? Nggak juga. Lumayan, followers dia ada kayak berapa kemarin ya? Lumayan lah, puluhan ribu. Ya cukup banyak untuk menjadi influencer. I think it's just gini, lu tuh punya platform yang cukup gede, ya kan? What are you gonna do with it? You know, if you're an influencer, what will you do with your big platform? Banyak orang juga kadang menuntut gitu, atau bukan menuntut, menyarankan lah bahasanya. Because you have such a big platform, you can do big things
gitu. Yang kita susah payah, mereka tuh bisa posting dan people will donate immediately or people can help immediately, and then so with a big platform, dan lu tuh judgmental with a certain beauty standard where you think that's just beauty tuh cuman ini gitu, atau kayak nggak bisa kalau kayak gitu. People are gonna respond, that's consequences of having big platform and then speaking out gitu. Is it wrong to speak up? Enggak sih, it's your right, your human right. But in this case gitu, in this particular case where mereka kayaknya nggak ada salahnya juga gitu, mau pakai model-model seperti apa dan dikomentarin seperti itu, ya itu basically kayak lu ngomentarin orang-orang normal juga gitu loh. Lu ngomentarin orang-orang yang plus size dan yang sempurna, pahanya nggak semuanya kecil, dan ya orang will speak up, emang gue juga gitu coy gitu, gue juga gitu, artinya lu ngeledek gue juga gitu kan. Jadi kan pada penempatannya sih ya. How she express itu penempatannya salah, and how she speak it out itu yang salah gitu loh. Dia tuh jadi use her platform, apa yang ngomongnya, abuse of powers gitu loh. Dia jadi abuse of power by using negative content, ngejelekin orang lah, kesannya jadi bully, ngomongin orang burik lah, segala macam. Itu kan jadi lu menggunakan power lu untuk something yang salah gitu loh, something yang kurang baik lah, yang kurang baik. It's a wrong time. Yeah. Sebenarnya bukan. I think it's in short, it's just, let's say everybody has a bad thought lah ya. Pasti semua orang di dalam pikiran mereka nggak mungkin nggak ngejudge. The matter is, are you gonna take it one step further and be that bad person who judges people and say it out loud and be mean? Or are you just gonna keep it to yourself and think about it again? And then okay, you know what, maybe I shouldn't have thought about that. Okay. Disimpan aja gitu loh, misalnya kalau lu punya laptop tuh. Ini menarik sebenarnya, karena gua pernah dengar kata-kata siapa ya, Deddy kalau nggak salah, Deddy Corbuzier. The bigger platform you have, the bigger responsibility that you will have. Setuju. Yes. Ya kan? True, that's true. Karena pengaruhnya itu signifikan gitu loh. Karena gede. Iya. Contohnya kayak si berapa waktu Euro kemarin, yang Ronaldo mindahin Coca-Cola, itu aja sahamnya langsung anjlok. Seanjlok itu. Itu, like the bigger platform you have, the bigger responsibility that you will be facing gitu. Walaupun tindakan Ronaldo waktu itu tidak disengaja gitu loh. Emang iseng, tidak untuk menjatuhkan Coca-Cola. Iya, mungkin karena ya kita nggak tahu. Bener kata Lexi tadi, whether you are going to take it as the bad guy or you going to rethink about it and keep it to yourself gitu sebenarnya kan. Anyway, seperti itu emang ya gitulah. Ya gimana ya, sedangkan ya ini bukan gue maksud apa-apa ya. Di Indonesia aja sebenarnya untuk body shaming itu ada hukum yang mengatur. Itu ada hukum yang mengatur, itu di dalam undang-undang ITE kalau nggak salah, tentang body shaming. Anda akan dipenjara around like 4 tahun. Correct me, bagi kalian yang dengar ini, correct me if I'm wrong, karena gue tadi sempat baca sekilas doang. Jadi emang undang-undang itu sudah ada yang ngatur khusus untuk di Indonesia gitu. Dan khusus body shaming. Iya, itu body shaming. Body shaming, head comment itu sudah ada section, karena I don't know, body shaming ini menurut gue adalah bagian dari rasisme atau dan bagian dari adanya hate speech. Benar atau enggak? Ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008. Mantap, langsung dicari. Bahwa body shaming dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Ya, sih. Susila jadi. Ya. Bahkan ada satu undang-undang lagi yang mengatakan bahwa ketika orang menjelekkan Anda, itu Anda bisa dipenjara. Itu ada selama disebut namanya. Iya. Kalau menjelekkan nama baiknya gitulah. Iya, pencemaran nama baik supaya. Ya gitu. Anyway, it's been a good time to talk to you guys. Kayak banyak banget yang udah kita bahas. Ini podcast seserius kita ya. Iya. Baru pertama ini podcast terserius kita. Nggak ada mata apa nggak ada gila. Iya. Tapi makasih.
It's a good talk to you guys. Sebelum we end this, mungkin kalian ada pesan singkat mungkin Untuk sebagai untuk satu para atau untuk pendengar. Anything. Felinka mungkin? Feli dulu. Pikir dulu. Oh, gua ada satu pertanyaan. Lexi, looking through your Instagram, itu kan lu banyak ngepost foto-foto yang very interesting. Itu lu melakukan campaign or what? Sebenarnya nggak ada niat. Gue as a photographer, I shoot anyone, but somehow mostly real people ya. Maksudnya ada model-model profesional juga ada di situ, tapi memang not everyone is, and buat gue tipikal orang yang ini bukan gue sugarcoating ya, tapi gue bener-bener I see beauty in people, no matter how they look, and I feel good as a photographer kalau gue foto, no matter what look like or how they look like, their insecurities and their flaws, and make them happy, and then see that they're beautiful. Itu berbeda banget gitu. And then the more they're used to it, the more they become confident gitu. Tapi syarat gue tuh cuma satu, gue nggak ngedit. No, I don't do heavy retouching. Ya, gue pernah dapat klien yang minta heavy retouching sampai wrinkle-nya diilangin, ini tangannya dilurusin. Oh, a lot. And I pernah di tahap itu pernah juga, but after a while I reconsidered and I think about it, and then I stopped completely. Foto-foto gue di Instagram murni real people without editing yang gimana nggak ada. Keren. Gitu. And then so ya, pesan gue singkat ya, I wish people, especially Indonesian people, can see kecantikan tuh infinite gitu. Maksudnya infinite tuh regardless of insecurities dan flaws anybody gitu, wanita ataupun pria gitu. Because hey, laki-laki juga banyak loh korban body shaming gitu. And we're not talking about girls only gitu, but I wish people can see gitu loh, the beauty in men and women of Indonesia gitu, and just accept it gitu loh, accept it, and if you cannot say one nice thing to them, then don't say anything. Gitu aja sih, kayak just be nice to people, because like they, who doesn't deserve it. Alright, Felinka? Ini ditujukan kepada para Widih. kepada para orang yang pernah terbody shame atau siapapun yang pernah ngalamin hal-hal kayak gini. Confidence itu it's not that they will like me, but confidence is I'll be fine if they don't. Yeah. How they treat you has nothing to do with you. Their judgments are usually just a reflection of their own internal battles or things they cannot accept about themselves. Can't accept. Woo! Yay! Hashtag body positivity. Like body positivity. Alright. Ada lagi mungkin? Udah terus. Oke. Odong nih diam aja nih dari tadi. Coba Odong berbicara gitu loh. Nah, dia emang partnya untuk diam. Untuk selengnya. Oke. Ada partnya ya. Gue tuh nyari patahnya nggak temu-temu. Malah dia tuh padahal rambutnya udah rapi banget gitu, udah cukup rapi untuk berbicara gitu kan. Kayak why gitu loh. It's just my hairstyle. Alright. Okay. Thank you Felinka, thank you Lexi for your time. It's been a good podcast with you guys. Thank you. Semoga nanti dengan podcast ini banyak yang akhirnya berubah pandangannya terhadap si body shaming ini. We educate them. We don't judge, we educate them. Yes, setuju. Yes. Dan tidak menyalahgunakan positivity. Iya, that's it. Ingat bagi kalian yang mendengarkan, we are Indonesians. Tolong dipegang teguh. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi tetap satu. Maka dari itu, saya Ari Nugroho. Saya Odong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you Lexi. Thank you Felinka.